Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang Special Code for Sierra Leone. Yang saya sendiri adalah yaitu Ranti Ramawati Azara dengan NPM 100 21026. Saya Putri Indonesia dengan NPM 100 400 21032. Saya Anissa Rama Putri Aulia dengan NPM 100 400 21050. Latar belakang. Pada tahun 1930 di Sierra Leone telah ditemukan sumber tambang berlian dalam jumlah besar, tepatnya di bagian timur distrik Tono. Berlian ini kemudian menjadi komoditas ekspor terbesar kedua di Sierra Leone setelah kelapa sawit. Kemudian pada tahun 1933 di daerah Marampa, distrik Port Loko, dibangun sebuah pertambangan biji besi yang selanjutnya mempunyai peran yang signifikan dalam total ekspor dari Sierra Leone. Negara yang tak akan sumber daya alam ini menjadikan besi dan berlian sebagai dua komoditas utama pada akhirnya sambil peran dalam meningkatkan perekonomian. Kondisi sumber daya alam yang melimpah ini mempengaruhi kehidupan politik di pemerintahan negara Sierra Leone, yang merupakan salah satu alasan terbesar adanya perebutan kekuasaan dalam perang sipil. Latar belakang. Pada bulan Oktober 1990, Presiden Joseph Saidu Momo membentuk sebuah komisi untuk mengkaji ulang konstitusi dengan Partai Tunggal 1978 yang bertujuan untuk memperkuat dan memperluas fondasi konsolidasi demokrasi dan struktur kebangsaan. Ada banyak kecurigaan bahwa bagaimanapun Momo tidak akan serius dalam menjalankan agenda tersebut, dan All People's Congress atau APC menganggapnya sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Perang pemberontakan di bagian timur negeri ini juga menambah beban pemerintahan, dan pada tanggal 29 April 1992, kelompok perwira muda Republik Sierra Leone Military Forces atau RSLMV melancarkan kudeta militer yang kemudian mengasingkan Momo ke Guinea. Setelah itu mendirikan National Provisional Ruling Council atau NPRC untuk menjadi otoritas yang berkuasa di Sierra Leone. Konflik tersebut terus berlangsung hingga Januari 1959. Konflik terbuka tersebut menandai belum berakhirnya bencana kemanusiaan di Sierra Leone meski telah berlangsung selama 10 tahun. Konflik berdarah pada awal tahun 1999 tersebut mengakibatkan sekitar 5 sampai 6 ribu jiwa tewas, ribuan lainnya terluka dan kehilangan tempat tinggal. Ya, selanjutnya, tekanan untuk segera menyelesaikan krisis ini terus menguat, utamanya dari masyarakat internasional dan pemerintahan sipil baru di Nigeria yang ingin segera mengembalikan pasukan mereka. Situasi ini menyebabkan intervensi militer ECOWAS. Kondisi tersebut membuat warga negara Sierra Leone menderita lebih dari 1 dekade atas kekejaman perampasan hak asasi manusia secara besar-besaran oleh berbagai pihak, salah satunya RUF. Selama perang, sipil tersebut terjadilah penggunaan tentara anak-anak dan tentara bayaran, pembunuh massal, pembunuhan ekstrajudisial, penjarahan, kekerasan, dan pelecehan seksual. Melihat kondisi tersebut, pada tahun 2000, pemerintahan Sierra Leone beserta PBB bekerja sama untuk menyelesaikan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan membentuk suatu hybrid tribunal yang dikenal dengan The Specialist Court of Sierra Leone atau SCSL. Selanjutnya subjek hukum. Subjek hukumnya, pelakunya yaitu pasukan Armed Force Revolutionary Council atau AFRC dan Revolutionary United Front atau RUF. Kelompok bersenjata yang bernama Front Persatuan Revolusioner yang dipimpin oleh Fode Sankoh. Lalu korbannya pada Perang Saudara selama 1991 sampai 2002
di Sierra Leone yang mengakibatkan lebih dari 50.000 warga korban jiwa, pelecehan seksual, dan kekerasan terhadap anak. Oke, selanjutnya sumber hukum. Aturan yang dilanggar dalam Perang Saudara Sierra Leone ini adalah Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi tentang Hak Anak tahun 1989. Sumber hukumnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yurisdiksi pengadilan. Secara resmi, The Special Court of Sierra Leone atau SCSL dibentuk pada tahun 2002. Pembentukan Lembaga Peradilan Internasional ad hoc SCSL terlaksana bukan tanpa hambatan. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya persiapan pemerintah Sierra Leone dalam menyediakan infrastruktur fisik lembaga peradilan, sumber daya manusia yang capable, hingga permasalahan adanya turut campur asing dalam pembentukan lembaga peradilan ini. Melihat kondisi tersebut, kurangnya persiapan dan kemampuan Sierra Leone dalam proses pembentukan pengadilan khusus ini, sehingga banyak sekali negara lain yang memberikan bantuan, salah satunya berupa materi. Struktur kelembagaan SCSL sendiri terdiri dari beberapa elemen nasional Sierra Leone, serta elemen internasional yang berasal dari berbagai negara di dunia, seperti para hakim, penuntut umum, dan serta pengacara. Upaya hukumnya pada tahun 2000, pemerintah Sierra Leone beserta PBB bekerja sama untuk menyelesaikan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan membentuk suatu hybrid tribunal yang dikenal dengan The Special Court for Sierra Leone atau SCSL. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.